Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian Reksatsu. Jadi untuk episode kali ini kita akan ngebahas tentang Kamen Rider Decade. Tumben banget ya, gua ngebahas Kamen Rider karena biasanya yang gua bahas yaitu Super Sentai. Tapi yang mau gua bahas di sini adalah di balik layar dari Kamen Rider Decade. Dan sumber informasinya itu kalau biasanya gue selalu dari Twitter, tapi untuk kali ini, untuk si Kamen Rider Decade ini, sumbernya gue dapat dari Facebook dengan page atau halaman yang bernama The 14 Rider. Ya, kalian bisa lihat di sini. Tokusatsu berdasarkan data dan fakta, jadi sudut pandang yang berbeda. All content created by Arya W. Surya di Kusuma. Jadi, ini masih ada lanjutannya ya. Peringatan, page ini bisa menimbulkan efek brainwash, anti baper-baper fans. Jadi ya, page ini mereka selalu ngasih data dan fakta seputar Tokusatsu karena ini bener-bener bagus banget lah informasi yang mereka kasih. Yang mau gua bahas adalah tentang Kamen Rider Decade dan dia post ini tanggal 16 Oktober 2020. Jadi ya, mari kita mulai dari awal dulu ya. Nanti kita lihat per gambar karena per gambar itu ada captionnya masing-masing. Oke? Bagi fans, perayaan sebuah serial itu menjanjikan suatu fan service and much more fan service. Tapi buat yang punya hajat, perayaan itu berarti saatnya menjual lebih banyak barang atau mainan, komersialisasi to the max. Untuk merayakan hadirnya Heisei Kamen Rider ke-10 atau satu decade Heisei Kamen Rider, Toei merencanakan sebuah film yang menghadirkan semua Heisei Rider bertarung bersama. Bagaimana cara mengakalinya? Mereka kan tidak berada di universe yang sama. Maka dibuatlah sebuah serial pengantar yang bisa memungkinkan itu terjadi. Tapi sebetulnya yang terjadi di belakang layar adalah cek satu persatu caption di masing-masing poster. Kita mulai dari poster yang pertama. Ada apa dengan Decade? Oke. Nah, dilema itu bernama fanservice. Kamen Rider Decade adalah Tsukasa Kadoya, bocah yatim piatu yang mampu menjelajah dunia paralel, dimanfaatkan oleh Daishoker, musuh legendaris Kamen Rider Showa, dan dijadikan Kamen Rider untuk menghabisi rider-rider dari semesta lain. Tapi dalam pertarungannya, ia hilang ingatan dan kemudian justru berteman dengan para rider. Dengan jatah 30 episode, tapi Heisei Rider sebelumnya hanya ada 9. Bagaimana pembagian episodenya? 1 episode pengantar, 9 kali 2 episode Rider sebelumnya, 2 episode power up, 2 episode rival, 3 kali 2 episode road to movie, 1 episode closing yang kemudian berubah menjadi 2 episode final road to other movie true ending. Proyek ini dipimpin oleh produser Toei Shinichiro Shirakura, dibantu 4 produser lain dari Toei dan TV Asahi. Ada Naomi Takebe dari Toei, Kenichi Wasano dari Toei, Atsushi Kaji dan Kengo Motoi dari TV Asahi. Melibatkan 6 sutradara dan 5 penulis cerita: Ryuta Tasaki, Osamu Kaneda, Takao Nagaishi, Hidenori Ishida, Takayuki Shibasaki, Naoki Tamura, Soaikawa Sojio, Nemura, Yasuko Kobayashi, Kenju Konuta, dan Toshiki Inoue. FYI, untuk mengejar jadwal produksi, sangat lazim dalam sebuah serial melibatkan banyak sutradara dan penulis cerita, agar masing-masing sutradara bisa secara bergantian syuting dan mengawal post production. Tapi serial ini agak keteteran karena sebagai proyek 10 tahun Heisei Rider, produser Shirakura punya banyak hal yang ingin disampaikan, termasuk cerita-cerita pendek atau fakta-fakta unik di balik Showa Heisei Rider sebanyak 30 episode yang hanya muncul di platform online. Akibatnya, dalam suatu waktu, ia harus mengawal 3 produksi sekaligus, 1 movie, 1 serial, dan 1 net series. Kebayangkan gimana sibuknya? Cek detailnya di poster selanjutnya. Oke, kita lanjut ke poster berikutnya.
3 permintaan Bandai. Setelah Kuga, Agito, Ryuki, dan bla 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 sampai Kiva, Toei sudah siap dengan Kamen Rider Heisei ke-10, yakni Double. Ya, saat Kiva sudah mulai tayang di awal 2008, sejak Maret 2008, tim produksi untuk serial selanjutnya, produser Hideaki Tsukada dan Kazuhiro Takahashi, sudah siap dengan konsep Kamen Rider Double. Kamen Rider yang secara desain mendekati desain klasik Kamen Rider. Mata serangga dan juga scarf. Tapi lagi-lagi Bandai mengeluhkan penjualan mainan atau merchandise karakter dari serial lama yang tidak bagus setelah serialnya berakhir. Padahal kan Bandai mau belanja lisensinya itu bisa terus menghasilkan uang. Makanya Bandai tidak ingin perayaan Heisei Rider ke-10 itu gagal jadi ajang cuan. Maka dibuatlah satu game arcade Kamen Rider Battle Ganba Raid yang menggunakan kartu-kartu koleksi bergambar semua Kamen Rider yang pernah ada, dengan harapan awareness anak-anak terhadap Kamen Rider lama naik lagi dan berminat kembali untuk membeli mainannya. Kedua, serial baru yang lebih bisa mencerminkan perayaan, apalagi kalau bukan Dikedo. Sebetulnya Bandai tidak memaksakan serial baru ini bertemakan kartu, tapi saat waktu semakin mepet, konsep kartu ini bisa memudahkan tim kreatif untuk fokus berkreasi. Lebih detail tentang proses kreatif ini bisa disimak di slide selanjutnya. Oke, nanti kita lanjut. Terus yang ketiga, mengubah periode tayang dari Januari ke September. Kenapa? Karena saat terbaik menjual mainan itu ada di akhir tahun. Kalau serialnya tayang di Januari, momentum untuk belanja libur Natal dan Tahun Baru itu sudah lewat. Makanya Bandai minta musim tayang serial Rider selanjutnya diubah ke awal Q4 atau kuartal keempat, yaitu bulan September. Ada waktu pemanasan dan pengenalan produk sebelum memaksimalkan penjualan di Desember. Maka sekitar Mei 2008 diputuskanlah kalau Double harus minggir dulu dan Kamen Rider setelah Kiva alias Heisei ke-10 adalah Kamen Rider Decade. Dan Shinichiro Shirakura yang sudah jadi direktur Toei pun turun gunung jadi produser lagi demi proyek cuan ini. Arcade Ganba Raid akhirnya rilis di akhir Desember 2008. Update game yang menghadirkan Decade baru muncul di bulan Februari 2009 atau 2 minggu setelah Decade tayang. Dan dengan rencana serial baru tayang di bulan September, maka jatah episode Decade hanya 30 episode saja. Jadi sebelum Decade ini awal mulai series itu biasanya tadi di sini dibilang apa sih, Januari ya. Awal mulanya itu biasanya mulai di Januari. Sedangkan setelah Decade, Double dan seterusnya, bahkan di Kamen Rider Saber ini mereka baru mulai tayang itu kan di bulan September. Nah, yang ngerubah itu ya gara-gara ada si Decade ini. Kalau Decade nggak ada, Saber itu harusnya tayang di Januari 2020. Oke, kita berikut ya ke poster berikutnya. Rider Pink pertama, mungkin Rider Pink utama pertama atau magenta ya, karena harus spesial, harus tampak beda saat disejajarkan dengan rider-rider sebelumnya. Decade harus punya warna yang menyolok. Yes, menyolok itu kata kuncinya. Kenapa magenta? Karena menyerupai warna pink yang disukai anak perempuan. Cowok-cowok milenial alias generasi om-om atau bapak-bapak muda yang sudah punya balita sudah nggak malu lagi untuk pakai baju warna pink, magenta. Tapi biar nggak terlalu feminim, desainer Daisuke Kobayashi dan Tsuyoshi Nonaka dari Plague Bandai menambahkan aksen warna hitam dan putih plus X atau angka 10 Romawi. Jadilah desain Decade seperti yang kita kenal. Yes, ini nih, kalau kalian bingung X-nya di mana, ini ya, di badannya itu tanda X. Terus, secara cerdas mereka juga menanamkan pewarnaan Cian, Magenta, Yellow, Black ke dalam serial ini, dimana Cian menjadi milik
Dien, dan Yellow Black diwakili oleh Rising Ultimate Kuga. Penempatan warna pink atau magenta ini juga sudah mempertimbangkan tersediaannya kain elastis yang berwarna pink untuk Sweet Decade. Oh, jadi sebenarnya kalau ada kain pink, warnanya pasti pink ya. Nah, masuk kasa Kadoya sendiri merupakan plesetan dari Kadoya atau toko kartu, dan gerakan khas Decade yang sering menepukkan kedua tangan layaknya membersihkan tangan dari debu merupakan kebiasaan Sweet aktor Seiji Takaiwa setiap menyelesaikan Rider Kick. Kita lanjut ke poster berikutnya. Hancurkan semua, hubungkan semuanya. Serial Kamen Rider pengganjal ini sejak awal memang tidak direncanakan menghadirkan cast aslinya karena tujuannya untuk menarik penonton anak-anak baru yang cuma tahu nama tapi belum pernah nonton serialnya dalam bentuk AR World atau Alternative World, dan selanjutnya diharapkan membeli mainan dan nonton serial lamanya dengan cara beli DVD atau berlangganan VOD. Dan puncaknya adalah film Decade All Rider vs Daishoker yang tayang di bioskop mulai 8 Agustus 2009, tapi latar waktunya ada di antara episode 29 dan 30 tayang pertengahan Agustus, sedangkan syutingnya sendiri berlangsung pada Mei sampai Juni 2009. Tapi sebagai serial ganjelan, Decade ini tidak boleh mengaburkan rencana awal, yakni membuat serial selanjutnya tetap populer dan penjualannya tinggi. Makanya ending dibuat menggantung, membuat penonton penasaran apakah Decade juga akan muncul di episode pertama Kamen Rider Double, karena sebagai rider perayaan, petualangan Decade memang belum berakhir, yang sayangnya berujung pada aduan masyarakat ke BPO atau KPI-nya Jepang yang punya aturan sebuah serial harus berakhir dalam bentuk serial, tidak boleh sebagai marketing untuk platform media lain, dalam ini movie atau film bioskop. Produser Shirakura ngeles kalau ending yang demikian itu justru membuat serialnya jadi lingkaran utuh karena mengembalikan Decade ke posisi awal sesuai dengan mimpi Natsumi tentang Rider War. Setelah tamat, TV Asahi menayangkan ulang Decade di bulan Oktober 2009 sampai Mei 2010 tiap hari Minggu jam 6.30, dan Toei meremake 2 episode terakhir 30 dan 31 untuk lebih mendukung pernyataan produser Shirakura dan lebih menyambung ke film Kamen Rider X Kamen Rider Double dan Decade Movie War 2010 yang sudah tayang di bulan Desember 2009. Film tadi juga jadi penutup perayaan 10 tahun Heisei Rider. Oke, kita next ke poster berikutnya. Oke, jadi ini ada kayak rating per episode dari tiap penulis ya. Kan tadi udah dibilang kalau penulis buat Kamen Rider Decade ini ada 5 orang. Oke, lanjut. Disclaimer, baik buruknya sebuah produksi serial tidak selalu bergantung pada penulis cerita. Ada sutradara yang bisa memolesnya agar bisa tetap berbobot, ada produser yang bisa alokasi budget buat bikin kostum dan bayar vendor efek yang bagus, ada aktor-aktor cantik yang bikin enak ditonton dan sebagainya. Tapi kalau kalian mau lihat breakdown prestasi sebuah episode berdasarkan penulis ceritanya, maka hasilnya seperti yang bisa kalian lihat di grafik ini. Bagaimana lazimnya produksi yang dibagi dalam 2 episode, episode kedua itu hampir selalu lebih rendah ratingnya dari episode pertamanya. Karena begitu tahu premis episode pertamanya jelek atau tidak sesuai, penonton cenderung malas untuk nonton episode selanjutnya. Ya, jujur banget, dulu gua nonton pun gitu. Kalau episode awalnya udah malesin, episode berikutnya pasti gua bakal skip. Oke, lanjut. Untuk Decade ini, pengecualian terjadi di Kiva, Den-O, dan Shikenger Sekai, dimana episode keduanya lebih banyak ditonton daripada episode pertamanya. Sekarang kita bahas masing-masing porsi dari mereka. Urutan pertama ini ada Kenji Konuta, penulis lepas di Ultraman Dyna, Gaya Grand Caesar, Caesar X, Devilman Lady, High School, DxD Heroes, dan juga penyanyi. Konon episode Kabuto di Decade memang layak jadi yang terbaik karena drama dan tributnya paling ngena. Yang kedua ada Toshiki Inoue dengan skor 8,2% ya. Penulis langganan produser Shinichiro Shirakura, Agito Ryuki Faishibiki, tapi di sini dipercaya menggarap episode Power Up
grow-nya bagus tapi klimaksnya jelek. Jadi ya jujur aja, episode pembuka untuk Decade dapat kekuatan power up itu bagus banget sih, emang gue akuin itu bagus. Tapi pada saat dia udah dapet dan pertarungannya gitu doang, itu bener-bener sedikit kecewa sih. Lanjut, satu-satunya penulis yang memang diminta join untuk menambal kepergian Sho Aikawa. Yang ketiga ada Sho Aikawa dengan 8,1%. Penulis utama di Love Hina, Ultraman Grid, dan Kamen Rider Blade dan juga Bokenger. Uniknya dia justru tidak mengerjakan naskah untuk Blade Sekai. Episode 13 Agito Sekai jadi episode terakhir keterlibatan Aikawa karena tidak cocok dengan ide dari produser. Tapi bukan berarti Aikawa langsung cabut setelah episode itu, karena sejak awal Decade memang melibatkan banyak penulis dan Aikawa dijadwalkan untuk menulis final arc dari Decade. Apa penyebab Aikawa hengkang? Karena awalnya movie Decade All Rider vs Daishoker adalah klimaks dari serial Decade dan episode akan berakhir manis di episode 30. Rencana awalnya sih seperti itu. Tapi kemudian Bandai butuh satu movie lagi di winter untuk memastikan penjualan mainan Kamen Rider Double di akhir tahun laris manis sesuai rencana. Maka di bulan Juni 2009 direncanakanlah Movie War 2010 yang dijadwalkan tayang di Desember 2009 yang sekali lagi mempertemukan Decade dengan Double. Episode Kamen Rider Decade pun ditambah satu lagi untuk membangun ending baru yang akan hadir di film tersebut. Tapi Sho Aikawa tidak setuju dengan mengubah ending yang sudah ia buat, kemudian menyerah dan mengundurkan diri. Dengan demikian Aikawa hanya mengerjakan 11 dari 31 episode Decade. Terus yang keempat ada Yasuko Kobayashi. Khusus untuk Den-O Sekai, produser Shirakura mempercayakan ceritanya pada Yasuko Kobayashi yang memang penulis utama serial Kamen Rider Den-O. Begitu juga dengan Shinkenger Sekai di mana Yasuko juga jadi penulis utamanya. Terus yang terakhir ada Shoji Yonemura dengan 7,6%. Penulis utama di serial Kabuto ini sejak awal memang dikontrak produser Shinichiro sebagai salah satu penulis di serial Decade. Namun tugas utamanya adalah mengerjakan naskah movie Decade yang menjadi puncak dari serial ini. Setelah naskah itu beres, barulah ia menutup kepergian Aikawa dengan membuat final arc Rider War 2 episode pengantar ke Movie War 2010. Jadi bisa dibilang rencana awalnya Decade cuma 30 dan satu movie, tapi karena pihak Bandai minta satu movie lagi, dibuatlah jadi 31 episode. Oke, kita lanjut ke poster berikutnya. Dukungan Showa Rider. Kehadiran Kotaro Minami sebagai Kamen Rider Black dan RX memang sudah direncanakan untuk serial, bukan sekedar cameo movie, karena butuh screen time yang lebih lama biar lebih berkesan untuk menarik penonton generasi Showa pergi ke bioskop. Selain itu, TV Asahi juga menayangkan dua program talk show yang menghadirkan para pemeran Showa dan Heisei Rider, termasuk Hiroshi Fujioka atau Ichigo, Takeshi Sasaki Nigo, Hiroshi Miyauchi Fitri, Shigeru Araki Stronger, Shun Sugata Z-Cross, Z-X ini Z-Cross kan ya dibacanya kalau salah, dan Natsuki Kato Feme, yang tentunya berisi ajakan untuk menonton film ini di bioskop. Seluruh kegiatan kampanye ini berhasil mendatangkan pemasukan 1,9 miliar yen untuk Decade All Rider vs Daishoker, sebuah pencapaian rekor penonton film Kamen Rider terbesar dalam sejarah, mengalahkan rekor Vice Paradise Lost yang mencapai 1, miliar yen. Tapi rekor Paradise Lost itu kembali tumbang di tangan movie Rider War 2010 yang sukses membukukan penjualan tiket sebesar 1,54 miliar yen, dan total pemasukan Bandai dari Kamen Rider di tahun 2009 mencapai 20 miliar yen. 20 miliar yen itu berapa rupiah ya? Banyak banget sih pastinya. Oke, ini adalah poster terakhir. Jadi dia ngasih kayak sumber bacaan Kamen Rider Decade. Ada 4 buku
dan kalian bisa beli kalau kalian ngerti bahasa Jepang. Selain dari buku-buku ini, ada banyak dari materi interview dan catatan produksi Decade yang berasal dari situs resminya Toei. Juga situs berita seperti Natalie.mu, mynavi.gp, newslivedoor.com, dan masih banyak lagi. Buku-buku ensiklopedia Decade di atas juga bisa dibaca soft copy-nya melalui Amazon Kindle dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi buat kalian yang mau beli ya silahkan. By the way, dari semua literasi yang ada, masih ada 1-2 informasi yang masih belum terpecahkan, yaitu yang ke-1 atau yang pertama. Awalnya Decade serial dan movie hanya dibuat untuk merayakan 10 tahun Heisei Rider. Oke, gambar ride-nya Bandai, ada Showa Rider-nya juga. Nah, kapan tepatnya diputuskan kalau movie-nya juga itu ada Showa-nya masih gelap atau masih belum jelas lah ya. Karena perluasan cakupan ini mengakibatkan fokus serialnya jadi lari kemana-mana. IMHO itu in my honest opinion atau pendapat sejujurnya gitulah maksudnya. Amazon Sekai itu maksa ratingnya pun B aja, nggak kena sama selera anak-anak 2009. Terus yang kedua ada Narutaki Honore. Siapa pula karakter nggak jelas ini? Punya kekuatan super tapi kadang di pihak sini, kadang di sana. Di semua literasi yang ada juga menyebutkan kalau Narutaki ini karakter yang nggak jelas asal usulnya. Nah, terus ada beberapa komen yang menarik ya, jawabannya juga menarik. Pertama, dia nanyain tentang final episode-nya gantung ya. Harusnya ada episode 32 kan yang di pantai itu. Kok malah nyambung ke War 2010? Terus dibales, nggak ada tuh episode 32. Adegan pantai itu cuma mimpinya Natsumi di movie 2010. Jadi stop, udah nggak ada episode 32. Itu cuman buat promosi movie doang. Oke? Terus ada satu lagi, ini menarik banget nih, ada dari Michael Lee. Kalau di novel, si Narutaki itu vampire yang lupa jati dirinya sendiri karena kebanyakan jelajahin dunia. Karena itu dia nggak sadar bilang Decade menghancurkan dunia, padahal dianya sendirilah sang penghancur. Nah, gua nggak tahu ya ini novel yang dimaksud tuh novel yang mana, tapi dia bilang kalau si Narutaki itu adalah vampire atau jadi ya dia sebenarnya yang ngehancurin dunia, bukan Decade. Dan ya itu dia untuk di balik layar Kamen Rider Decade. Terima kasih buat yang udah nonton video Rexatsu kali ini. Dan sekali lagi, kalau kalian mau tahu info tentang Tokusatsu tapi berdasarkan data dan fakta yang emang yang belum kalian tahu, kalian boleh banget kalau kalian punya Facebook follow atau ikutin halaman atau page-nya The 14 Rider, karena mereka suka ngasih info yang benar-benar bagus. Ini tuh cuman salah satunya ya, sebenarnya masih banyak lagi. Mungkin nanti gua bakal bikin satu video lagi dari fanpage ini tentang Super Sentai. Kan kali ini kita udah ngebahas Kamen Rider, nextnya kita akan ngebahas Super Sentai yang pernah dibahas di fanpage ini. Jadi ya sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai berjumpa di video berikutnya. Bye bye, ciao.